Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 1:10 AM ya, yang mana daerah Changhua, daerah bawah dan sekitarnya suhunya 19 derajat Celcius. Siangnya panas, malam pun juga panas. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo, 1 NT-nya sekarang 515 guys. Oh, sekarang tinggi banget ya. Lumayan banget, seumpama 20.000, 30.000 dikirim Indonesia bisa jadi semakin banyak. Oke, kali ini Suara TKI mendapatkan berita yang mana di sini dilansir dari Suara BMI, yang mana saya rasa ini berita terbaru dan teman-teman semua saya rasa perlu tahu ya, yang mana di sini bertemakan pemerintah tunda kebijakan biaya penempatan TKI hingga Juli. TKI tanggung hutang lebih banyak selama berbulan-bulan. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Sebelumnya, Suara TKI ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Semoga teman-teman semua, khususnya subscriber Suara TKI, semoga berpuasa ya. Ayo kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah kita mumpung di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita lanjut. Kebijakan baru untuk membebaskan tenaga kerja Indonesia TKI di 10 sektor pekerjaan dari biaya penempatan baru akan diberlakukan mulai Juli 2021. Itu membuat para TKI harus menanggung utang lebih banyak selama berbulan-bulan. Oh, tuh mereka juga tahu ya. Sebelumnya, kebijakan itu seharusnya diterapkan mulai 15 Januari 2021. Itu akan mencakup antara lain pekerja rumah tangga Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sekali di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara seperti Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Freddy Panggabean, Wakil Pemerintah Indonesia untuk Penempatan dan Perlindungan di Wilayah Asia dan Afrika, mengatakan kepada The Straits Times pada Selasa 16 bulan 3 bahwa banyak pemerintah provinsi tidak siap untuk menutupi biaya pelatihan dan pekerja, yang merupakan bagian dari biaya penempatan. Itu membuat adanya keterlambatan dalam pemberlakuan kebijakan tersebut. Biaya pelatihan akan mempengaruhi perekrutan pertama kali, dan pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan pusat pelatihan kerja swasta yang dimiliki atau terkreditasi terkait biaya. Ia mengatakan, penundaan kebijakan agar berlaku lebih awal diperlukan untuk memperlancar koordinasi dengan pemerintah provinsi. Begini ujarnya, kami mendorong Pemprov untuk mendata beberapa calon tenaga kerja yang ada di daerahnya masing-masing dan pelatihan apa yang harus diberikan kepada mereka. Kami ingin Pemprov memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam hal ini. Pelatihan itu bagian dari melindungi pekerja sebelum dikirim ke luar negeri. Nah, ini kata Ferdi ya.
Saat ini, kata dia, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah setuju untuk mengalokasikan Rp 7,9 miliar dari anggaran setiap tahun untuk pelatihan pekerja. Freddy optimis bahwa kebijakan tersebut tidak akan dibatalkan. Wah, 7 miliar guys. Kebijakan pembebasan biaya penempatan untuk membebaskan pekerja di 10 sektor pekerjaan termasuk pembantu rumah tangga, pekerja konstruksi, dan pengasuh dari biaya penempatan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi kesejahteraan mereka. Berdasarkan kebijakan tersebut, majikan di negara tujuan harus menanggung biaya. Pengasuh seperti itu bisa jadi lembaga pemerintah, badan hukum, swasta, atau individu yang mempekerjakan pekerja. Badan itu mengatakan pada bulan Desember. Langkah tersebut disambut gembira oleh kelompok pekerja migran dan pekerja rumah tangga yang mengatakan agen tenaga kerja dan perantara tenaga kerja sering menaikkan tarif mereka dan tidak transparan dan perincian biaya yang meliputi akomodasi penerbangan, pemeriksaan kesehatan, dan pemrosesan paspor dan visa. Nah, jadi di sini juga mereka tahu ya mungkin ada yang ngadu ke sektor di sini bahwa agen agensi kadang dia seperti menaikkan dari harga medikal, paspor, atau mungkin ini seperti di sini yang meliputi akomodasi penerbangan, pemeriksaan kesehatan, dan pemrosesan paspor dan visa. Jadi ya semoga aja nanti ada tindakan yang bisa biar mereka tidak sewenang-wenang jangan cuma ngomong doang gitu loh. Namun pengusaha merasa mereka tidak perlu menanggung biaya tambahan yang bisa mencapai beberapa ribu dolar. Freddy menambahkan, seperti pekerja rumah tangga misalnya dibayar rendah, namun harus menanggung beban biaya penempatan dalam kasus ekspatriat. Biaya tersebut ditanggung oleh perusahaan mereka. Nah, ini untuk sektor informal dibahas. Jadi intinya mungkin ini nanti pada bulan Juli guys ya. Karena di sini kebijakan biaya penempatan TKI hingga Juli tunda hingga bulan Juli ini. Nggak tahu nanti bulan Juli akan ada apa, perundingan apa lagi. Jadi kepada teman-teman untuk bersabar aja dulu kita tunggu aja nanti bulan Juli itu ada apa dan mereka membincangkan apa karena yang dari segi berita-berita yang kita terima dari dulu yang ada tuh kok runding pertemuan terus dan gitu tanpa ada hasil yang nyata dan tanpa ada keputusan yang real jadi membuatkan untuk semua CPM itu terkatung-katung dan malah harus menanggung beban hutang-hutang yang begitu banyak dan semoga saja nanti pada bulan Juli ini ada titik terang untuk keberangkatan semua CPMI di Indonesia dan semoga nanti selepas Hari Raya Idul Fitri semoga semuanya akan normal dan semoga ada berita untuk keberangkatan CPMI semua Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini dulu. Saya Roni Saputra, Suara TKI.